Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah munculnya api hijau, Dauki yang berwarna hijau langsung berubah dari domba lembut menjadi serigala lapar yang ganas. Itu segera mulai membentuk-bentuk seperti kapsul karena mengelilingi kekuatan energi berwarna perak yang samar yang tertinggal di tengah. Dihadapkan dengan api hijau yang berkobar di Dauki, energi berwarna perak itu agak tidak dapat dikembalikan karena sekali lagi meletus dengan cahaya yang kuat. Itu seperti seekor landak yang merasakan bahaya, mendirikan paku di tubuhnya dengan tujuan menakuti musuh. Namun, setelah api berwarna hijau bercampur dengan Dauki saat ini, paksaan tertentu yang terkandung dalam energi berwarna perak tidak lagi menimbulkan tekanan sedikit pun pada Xiaoyan. Sebaliknya, ketika cahaya kuat berwarna perak melonjak, api berwarna hijau di dalam Dauki tampaknya telah terprovokasi saat itu. Kuas pertama dari dua jenis energi menyebabkan riak energi dipancarkan dengan cepat. Namun, ada Dauki yang menghalangi di sekitarnya yang mencegahnya. Itu menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam tubuh. Api hijau dan energi berwarna perak saling terkait satu sama lain. Hanya dalam waktu singkat, cahaya berwarna perak yang kuat mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan saat cahaya itu berulang kali menyusut ke belakang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, energi berwarna perak berakhir dengan kekalahan total dalam pertarungannya dengan api hijau. Di bawah kendali Xiaoyan, api hijau mengejar cahaya berwarna perak setelah menang sebelum mengelilinginya dan mengecilkannya menjadi bola kecil yang hanya seukuran 2 tangan. Kekuatan esensi petir angin muncul di dalam bola. Pada saat ini, benang kekuatan petir angin ini memiliki cahaya luar yang kuat yang dibakar oleh api hijau. Ketika kehilangan penutup cahaya berwarna perak, tubuh yang sebenarnya muncul dengan jelas di bawah fokus pikiran Xiaoyan. Itu adalah ulir yang sangat kecil, kilat berwarna perak. Mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah kilat berwarna perak dengan bentuk yang hanya sedikit berbeda dari ular kecil. Benang petir ini hanya sekitar setengah inci panjangnya dan sangat kecil. Jika seseorang meliriknya dengan kasar, kemungkinan utas ini bahkan tidak setebal jari Xiaoyan. Setelah kehilangan perlindungan energi di sekitarnya, benang petir berwarna perak ini dengan hati-hati melekat di tubuh, memutar dirinya menjadi ular petir kecil. Ketika ular itu melebarkan mulutnya, sebenarnya ada suara petir angin yang tidak jelas yang dipancarkan. Ini adalah kekuatan petir anginnya. Itu memang berbeda dari energi biasa. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, ia bisa mengandalkan kekuatan insting di suatu tempat untuk melakukan sesuatu, umam Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan menyaksikan ular kecil petir ini yang tampaknya dikelilingi oleh sekelompok serigala lapar ketika dia berbicara dengan cara yang agak terkejut di dalam hatinya. Bagaimanapun itu adalah kekuatan yang terbentuk antara surga dan bumi. Energi semacam ini terbentuk dari kultivasi manusia seperti Dauki akan benar-benar mengalami kesulitan untuk bersaing dengan jenis energi alami ini, kecuali seseorang sudah mengolahnya hingga tingkat yang sangat dalam. Tawa Yaolao juga terdengar di hati Xiaoyan. Ini benar-benar tak terduga bahwa api surgawi sebenarnya seganas ini. Bahkan kekuatan petir angin yang sombong sedikit takut akan hal itu. Dengan penindasan inti api teratai hijau, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk menyerapnya. Oleh karena itu, manfaatkan sebagian besar waktu yang Anda miliki, ucap Yaolao. Xiaoyan sedikit mengangguk, pikirannya perlahan menjadi fokus.
Api hijau yang mengelilingi energi berwarna perak tiba-tiba bergetar. Segera, itu menerkam dengan cara yang bergejolak, dengan satu mulut itu menelan yang terakhir. Singkat cerita, terdengar suara di dalam rawa yang tenang. Tidak lama setelah suara itu muncul, sesosok manusia kulit hitam tiba-tiba melintas, membawa cahaya berwarna perak cerah. Setiap kali langkah kakinya mendarat di rawa, petir yang berulang kali membentang dan muncul akan menyebabkan lumpur di dalam rawa mulai mendidih seperti air mendidih. Kecepatan bayangan hitam itu sangat menakutkan. Saat dia berlari, dia langsung mencungkil selokan selebar 2 kaki di dalam rawa. Lama kemudian, jurang yang panjang ini dikembalikan ke bentuk aslinya dengan merayapnya rawa. Di belakang orang itu, sekelompok besar ular berbisa hitam yang penuh racun berulang kali menerobos air. Mereka akan melebarkan mulut biadab mereka dan banyak panah air yang berbau busuk akan menciptakan angin tajam yang melesat dengan kejam di punggung orang itu. Namun jelas bahwa kecepatan panah air ini jauh lebih rendah daripada gerakan cepat sosok manusia itu. Karena ini tidak ada satu anak panah pun yang berhasil mengenai tubuh sesosok manusia. Ledakan! Sosok manusia yang bergegas dengan cepat tiba-tiba berhenti. Kakinya sedikit bengkok dan tubuhnya cenderung membentuk lengkungan yang aneh. Setelah itu dia menembak dengan eksplosif ke langit di bawah suara yang dalam. Kakinya segera bergetar dan dia tetap di udara dengan cara ini tanpa bergantung pada benda apapun. Meskipun sosok hitam bisa mempertahankan tindakannya seperti di udara kurang dari 10 detik, orang luar pasti akan benar-benar terkejut jika dia melihat ini. Tetap di udara untuk sementara waktu tanpa bantuan sayap Daoki atau bahkan objek lain setidaknya membutuhkan kekuatan Do Huang. Hanya jika seseorang melihat Douzong yang sangat kuat, barulah seseorang memiliki kemampuan untuk bertahan di udara untuk waktu yang lama. Setelah tubuh sosok hitam itu berhenti selama beberapa detik di udara, cahaya perak melintas dari bawah kakinya. Tubuhnya bengkok dan dia muncul di pohon besar lebih dari 10 meter dari titik aslinya. Jika bagian dari garis hitam yang samar masih tidak terlihat di udara, orang akan berpikir bahwa kecepatan ini telah menembus perlawanan udara dan mencapai tahap teleportasi yang menakutkan. Hahaha, bagus. Ini layak menjadi teknik agility Do kelas D. Kecepatan ini memang mulus dan cepat. Tawa terkejut terdengar ketika kaki sosok hitam itu mendarat dengan mantap di cabang pohon. Gerakan 3000 petir ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Petir kilat, petir instan, dan 3000 petir. Ketika seseorang berlatih sampai tingkat akhir, ranah 3000 petir seseorang akan benar-benar diam. Sementara satu melintasi ruang tertentu, seseorang akan benar-benar diam sementara satu melintasi ruang tertentu. Ini pada dasarnya tidak berbeda dengan teleportasi. Kecepatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Douzong elit tidak akan berani meremehkannya. Anda tidak berbeda dari seekor lembu yang berlari membajak ladang saat ini bergegas. Lupakan 3000 petir. Kemungkinan Anda bahkan belum benar-benar memasuki level pertama dari petir kilat. Ucap Yao Lao. Sosok Yao Lao perlahan-lahan melayang di batang pohon sambil berbicara samar sambil melirik Xiaoyan yang memiliki wajah penuh kegembiraan. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ketika antusiasnya dibasahi oleh Yao Lao dengan cara ini. Dia sendiri merasa bahwa itu cukup baik. Kecepatan sebelumnya adalah sesuatu yang langkah meledak tidak akan dapat mencapai bahkan jika itu ditampilkan pada puncaknya. Setelah hanya mempraktikkan gerakan 3000 petir hanya selama 3 hari dan sudah memiliki kesuksesan ini, bukankah itu dianggap tidak buruk? Anda harus melihat di bawah kaki Anda, ucap Yao Lao. Yao Lao tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia melihat sikap Xiaoyan saat ini tanpa ampun mencaci. Xiaoyan menunduk ketika dia mendengar ini. Sudut mulutnya langsung bergerak. Dia bisa melihat bahwa kakinya sebenarnya sudah tertutup lumpur. Lumpur itu lengket dan tebal dengan beberapa rumput menempel di sana.
Gerakan 3000 petir setenang batu dan bergerak secepat kilat. Ia tidak meminta keindahan dan hanya menginginkan kejutan, meminjamnya untuk melukai musuh. Yao Lao berkata dengan lemah. Namun, lihat gerakan yang telah Anda buat sebelumnya. Tubuh Anda masih lebih dari 100 meter jauhnya, tetapi suaranya sudah dipancarkan. Itu jelas tidak sesuai dengan tujuan mempraktekkan gerakan 3000 petir, ucap Yao Lao. Xiaoyan menggosok kepalanya dan tersenyum canggung ketika dia melihat ekspresi Yao Lao yang membawa ketegaran samar. Dia tidak berani menyela. Karena kekuatan spiritual Anda menjadi kuat, kendali Anda atas energi dalam tubuh Anda juga sangat luar biasa. Karena itu kesalahan seperti itu yang hanya dilakukan oleh seorang pemula dianggap agak bodoh dilakukan oleh Anda. Ingat, menekan kekuatan petir angin yang dipancarkan tanpa selang kendali dan biarkan ia berkumpul pada satu titik. Menggunakan kekuatan eksplosif yang dipancarkan, itu akan meningkatkan kecepatan Anda dengan sangat cepat, sehingga Anda akan menjadi orang tercepat di bawah kelas Douwang. Selain itu, jika Anda dapat mencapai tahap ini, Anda akan dianggap telah benar-benar melangkah ke tingkat pertama petir kilat dari gerakan 3000 petir ini, ucap Yao Lao. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat. Tentu saja, penjelasan yang saya berikan dengan mulut saya memang sangat sederhana. Namun ada beberapa hal diantaranya yang mengharuskan Anda untuk memahami sendiri. Saya hanya bisa mengarahkan Anda untuk mengambil jalan yang paling efektif. Yao Lao berangsur-angsur rileks saat dia berbicara dengan lembut. Xiaoyan sedikit mengangguk. Ekspresinya serius ketika dia menangkupkan tangannya ke Yao Lao. Segera setelah itu dia mundur selangkah dan duduk bersila di cabang pohon. Gerakan 3000 petir mungkin dapat menyebabkan kecepatannya melonjak sangat tinggi, tetapi konsumsi Daoqi juga mencapai jumlah yang cukup menakutkan. Xiaoyan diam-diam mengukur tingkat konsumsi sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, sebagai bintang 8 Dadoshi, kemungkinan dia hanya bisa bertahan selama 3 hingga 5 menit jika dia menggunakan gerakan 3000 petir tanpa istirahat. Setelah itu ia akan mengalami kesulitan karena kelelahan. Melihat bahwa Xiaoyan telah menutup matanya untuk melatih dan memulihkan Daoqinya, Yao Lao diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Senyum tipis juga keluar dari sudut mulutnya. Hanya dalam 3 hari, Xiaoyan sudah hampir bisa menampilkan gerakan 3000 petir. Meskipun dia hanya mengarahkan kekuatan petir angin dengan cara yang sangat kasar, kecepatan yang dia tunjukkan sudah bisa mengejar langkah-langkah peledak ketika yang terakhir digunakan pada potensi maksimalnya. Kemajuan pelatihan semacam ini sudah pada kecepatan yang sangat memuaskan. Namun agar tidak membiarkan kesombongan muncul di dalam hati Xiaoyan karena ia baru saja mendapatkan harta langka seperti ini, Yao Lao hanya bisa menjadi individu berwajah hitam untuk sementara waktu untuk memungkinkan Xiaoyan menenangkan hatinya dan melatihnya. Tentu saja efek dari tindakan Yao Lao ini tidak buruk. Setelah Xiaoyan selesai memulihkan Daoqinya, kekuatan petir angin yang muncul di kakinya ketika dia sekali lagi mempraktikkan gerakan 3000 petir jelas jauh lebih terkendali dibandingkan sebelumnya. Selain itu, kerusakan yang dia ciptakan ketika dia bergegas melewati rawa juga secara bertahap menjadi lebih kecil. Bayangan hitam itu melayang ke atas dan ke bawah rawa yang luas. Petir berwarna perak itu seperti ular petir yang berulang kali menyusup dengan cepat melewati kakinya. Setelah latihan keras Xiaoyan dan aliran waktu, suara mengalir keluar dari rawa juga menjadi semakin lemah. Suara itu mungkin sudah melemah, tetapi kecepatan bayangan hitam di atas rawa menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya orang bahkan tidak bisa melihat garis hitam bolak-balik berlalu. Jika bukan karena ular hitam yang tak terhitung jumlahnya berenang di dalam rawa, itu akan benar-benar sulit untuk menentukan posisi tepat Xiaoyan. Di bawah aliran waktu yang berangsur-angsur, gerakan 3000 petir yang dipraktikkan oleh pemuda berjubah hitam ini jelas telah berkembang dari tidak beres menjadi benar-benar memasuki penguasaan dasar. Ketika hari dia berhasil menguasai itu datang,
Dia akan seperti kilat dari jauh di langit, meledak entah dari mana dan mengejutkan benua. Hampir 1 bulan berlalu dengan cepat. Waktu tidak meninggalkan jejak di rawa itu. Namun dari penampilan pria muda berjubah hitam yang memegang tangannya di belakangnya ketika kakinya berjalan di atas rawa seolah-olah itu tanah datar, mudah untuk mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang tertinggal di belakang selama ini 1 bulan. Di rawa, Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan telapak kakinya menginjak rawa yang penuh dengan rawa isap. Tapi itu seperti tanah datar yang kokoh, tanpa sedikit pun tanda tenggelam. Di telapak kakinya sebenarnya ada 2 kelompok cahaya perak seukuran telapak tangan, yang menyebabkan lumpur berlumpur mendidih. Tangan Xiaoyan dipegang di belakang punggungnya saat kakinya menginjak rawa yang dipenuhi dengan kekuatan isap yang aneh. Namun ia tampaknya menginjak tanah datar yang kokoh, dan tidak menunjukkan jejak tenggelam. Adegan aneh ini menyebabkan orang merasa terkejut. Jika seseorang memeriksa dengan teliti, orang akan menyadari bahwa di kakinya sebenarnya ada 2 kelompok cahaya berwarna perak seukuran telapak tangan. Gugusan cahaya berkedip-kedip dan banyak kilatan seperti tangan berulang kali mengunjulur. Mereka kadang-kadang akan memasuki lumpur menyebabkan lumpur di tempat itu mengering. Rawa itu bergetar sedikit. Beberapa ular beracun berwarna hitam dengan tubuh yang sepenuhnya gelap hitam diam-diam bergerak. Xiaoyan berdiri. Namun tepat ketika mereka akan mencapai tujuan mereka dengan mulut ganas terbuka, cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan sedikit bergetar. Beberapa helai lampu berwarna perak meledak dan memasukkan diri ke rawa dengan mudah menembus kepala beberapa ular berbisa ini. Setelah menginjak-injak kaki Xiaoyan, dia bisa melihat bahwa gugusan cahaya berwarna perak di bawah kakinya tiba-tiba menyusut secara eksplosif hingga kurang dari setengah ukurannya. Itu hanya dipertahankan selama kurang dari 1 detik sebelum klaster cahaya berwarna perak yang menyusut tiba-tiba melonjak keluar ketika kaki kanan Xiaoyan diletakkan ke bawah. Segera, suara petir angin rendah dan dalam menyebar, mengguncang area beberapa meter di sekitar sampai sedikit berfluktuasi. Hal pertama yang dilakukan Xiaoyan setelah tubuhnya muncul adalah untuk segera berbalik. Tatapannya melihat ada bayangan ilusi yang sangat samar 20 meter di belakangnya. Ketika dilihat dengan cermat, itu sebenarnya adalah after image. Apakah aku berhasil? Sukacita tanpa sadar muncul di wajah pucat Xiaoyan saat dia melihat bayangan hitam pekat yang sangat samar itu. Dalam lebih dari 50 hari pelatihan di mana dia lupa tidur, dia telah memakan lumpur hitam dalam jumlah yang tidak diketahui dan tubuhnya telah digigit oleh ular berbisa dalam waktu yang tidak diketahui. Namun ketangguhan yang mengejutkan dari pemuda itu tidak memungkinkannya untuk mundur sedikit pun. Sekarang akhirnya tiba waktunya baginya untuk menuai hadiahnya. Tubuh ilusi Yaolo ditangguhkan di udara. Dia menundukkan kepalanya untuk menatap pria muda berjubah hitam yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan liar. Wajahnya yang acuh tak acuh tanpa sadar mengungkapkan senyum kecil. Lebih dari 50 hari, Xiaoyan telah berhasil mencapai ranah tingkat pertama dari gerakan 3000 petir. Kecepatan ini adalah sesuatu yang akan menempatkannya di antara salah satu yang terbaik, bahkan di dalam pavilion petir angin. Namun hanya hatinya yang benar-benar tahu latihan seperti apa yang harus dijalani anak kecil yang keras kepala ini. Memiliki bakat, memiliki ketangguhan, dan memiliki kemampuan untuk bekerja keras. Yaolo tidak bisa memikirkan jalan lain selain kesuksesan untuk Xiaoyan yang memiliki 3 kualitas ini. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.